saya Nur Imani Zendake. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SDN 13 Nyayung, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 dari LPTK YKN Ambon. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya dengan tema bersyukur untuk alam dan lingkunganku di kelas 4 SD tanggal 8 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini tempat saya mengajar SDN 13 Nyayung, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. Di SDN kami 13 Nyayung, siswa selalu memberikan salam kepada guru, dan guru juga memberikan salam kepada siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar pada hari itu bisa berjalan dengan baik, ada hubungan baik antara guru dengan siswa. Guru juga selalu mengingatkan kepada siswa, dan siswa selalu dalam pendidikan agama Kristen. Setiap saya menyanyikan lagu-lagu rohani untuk membiasakan anak-anak, khususnya anak-anak Kristen, untuk terus melatih diri untuk memuji Tuhan, terlebih boleh mengenal lagu-lagu rohani, sehingga anak-anak ini dari kecil terbiasa untuk menyanyikan lagu. Saya membiasakan anak-anak mendengarkan Al-Quran lewat lantaran video lagu-lagu rohani, sehingga
siswa akan membuat kesepakatan bersama. Lewat kesepakatan tersebut mereka boleh menaati berjalan dengan baik karena siswa sendiri yang sudah membuat. Jadi ini adalah hal yang sangat penting agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Setiap saya mengajar pendidikan agama Kristen, saya selalu bertanya kepada siswa pelajaran apa yang pernah mereka pelajari sebelumnya atau pelajaran sebelum masuk tema yang lain, untuk mengingatkan mereka apakah mereka masih ingat tentang pelajaran yang sudah pernah mereka terima. Hari ini juga anak-anak ya, tema kita adalah bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Yang pertama, lihat di depan. Apa yang kamu rasakan Sebelum saya pemandangan alam yang indah? Ada yang bisa jawab? Oke, Ranti. saya akan memberikan Senang kalau alamnya indah. Oke, siapa lagi tadi? mengetahui bagaimana kehidupan siswa sebelumnya, Bagaimana? apa yang mereka Kamu rasakan saat melihat ketahui pemandangan itu? tentang materi yang akan saya sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi yang akan diajarkan. Untuk manusia hidup, untuk manusia tinggal. Tempat tinggal kita di mana? Di alam, di bumi ini ada makhluk, ada hewan, ada tumbuhan yang Tuhan menciptakan itu. Jadi alam ini diciptakan, yang Tuhan ciptakan untuk manusia dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Yang ketiga, ibu mau bertanya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas alam ciptaan ini? Bagaimana sih? Noveta, oke. Merawat lingkungan hebat. Membersihkannya apa lagi nak? Menjaga teman-teman. Kemudian setiap siswa menjawab Baik, itu pertanyaan, beberapa pertanyaan yang ibu sampaikan pada maka pagi saya akan hari ini. memotivasi Nah, siswa coba itu perhatikan. dengan memberikan tepuk tangan Ini sehingga alam apa ini menurut memberikan anak? motivasi kepada siswa untuk terus bertanya, mereka memiliki semangat dalam belajar. Laut yang begitu indah berwarna-warni, ini ada birunya ya, ada cahaya matahari. Selanjutnya ibu mau tunjukkan, ini lagi ciptaan Tuhan. Ini apa nih? Ini apa nih? Matahari. Ada bintang, ada bulan malam hari. Ini juga semuanya adalah ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini tema kita baca bersama-sama suaranya. Bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini adalah mensyukuri alam ini dalam seluruh alam ciptaan dan berbagai fenomena Tujuan alam. pembelajaran Tadi kita yang sudah bernyanyi akan dengan lagu dipelajari pada hari betapa kita sehingga tidak siswa memiliki pemahaman dan kita mereka harus tahu mengerti tujuan pelajaran mengenai kita hari ini. pelajaran Yang pertama, tersebut. sebagai anak-anak bersyukur untuk ciptaan Tuhan, khususnya alam dan lingkungan yang Tuhan berikan. Yang kedua, tujuan kita adalah ya, kita sebagai anak-anak adalah harus melihat dan menganalisa ya, apa dampak dari keindahan, apa dampak kalau alam ini dirusak. Tujuan yang selanjutnya yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana contoh-contoh kegiatan atau cara merawat alam. Ya, ini tujuan pelajaran kita. Yang ketiga adalah nanti kita akan membuat sebuah karya kreatif. Bagaimana membuat alam ini bagus. Mungkin lewat gambar nanti atau kita menanam tanaman banyak, dan boleh hasil kreatif itu kita buat dalam lukisan dan kita tempel di dinding kelas kita. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, hari ini ya, dengan tema kita bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Dalam kegiatan inti, Ya, sebelumnya saya telah membagi kelompok siswa dalam posisi tempat duduk telah dibagi dalam 3 kelompok.
karena sebelumnya saya telah melaksanakan asesmen diagnostik di mana siswa memiliki kemampuan dalam bidang auditori, dalam bidang visual dan kinestetik, sehingga lewat pembagian kelompok ini saya mudah mengajarkan materi kepada setiap siswa, sehingga membantu saya mempermudah siswa untuk memahami pelajaran yang mereka terima pada hari itu. Akan membaca ya, ini bagian visual, ini auditori ya, boleh. Jadi melihat jawab pertanyaan ya, ini bagian. Nah, ini nanti akan melihat video. Auditori dan ini bagian yang kinestetik. Nanti akan keluar sebentar di luar, lihat pemandangan, dan kalian akan menggambar, membuat sebuah karya. Di belakang ini digambar ya. Oke, siap? Siap. Oke, Ibu kasih waktu keluarkan pensilnya. Nanti boleh keluar sebentar 5 menit. Boleh keluar sebentar. Boleh. Saya tadi Oke. foto saya tadi. Oke, baik. Untuk kelompok 1, ada bacaan mengenai peristiwa peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sentani. Kemudian kelompok ini akan menonton nanti video ya, bagaimana peristiwa itu terjadi di Sentani. Dan kelompok 3 Saat sedang siswa melihat di sedang luar ya, berdiskusi untuk tentang melukis yang namanya keindahan alam. KPT yang Ya, telah saya nanti bagikan, mereka akan balik maka saya sebagai guru selalu mendampingi Baik, mereka, Ibu kasih mengarahkan waktu mereka untuk bagaimana mereka mengerjakan. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga siswa mudah untuk memahami Ya, bahkan perhatikan siswa, siapkan perhatikan nanti sebelumnya. dan jawab pertanyaan. Siap? Ya. 15 Maret lalu telah menumpahkan wilayah Papua dan lebih dari 100 orang tewas serta ribuan warga mengungsi. Aktivitas manusia di sini menjadi salah satu penyebabnya. Berikut adalah catatan tentang banyak Papua. Perhatikan ya, khusus visual. Ini peristiwa banjir bandang alam. Ya. Nanti ada pertanyaan dijawab ya. Ini terjadi di Sentani, Papua 2019. Bencana di ujung timur Indonesia pada 16 Maret lalu mengagetkan kita semua. Perhatikan. Dampak yang dirasakan begitu dahsyat. Lebih dari 100 orang meninggal dunia. Jumlah pengungsi sempat menembus 10.000 jiwa. Kelompok 2 perhatikan. Lantai, Ya. bencana juga berimbas ke Papua dan Nusantara hingga merendam 20 kampung di dalamnya. Nah, kelompok 2 dibaca dulu, nanti jawab pertanyaannya ya. Banjir bandang yang terjadi di Sentani ya. Jadi dibaca, dipahami, Bagaimana bisa masalah sampai pernah bisa. terjadi dengan skala Ya, yang di sama? sini dijawab apa manfaatnya, jawab. Oke. Untuk tugas saya memiliki topografi terjal dan celah-celah sempit. Selain itu, jenis Perhatikan, lapor perhatikan di depan. menunjukkan apa yang gampang Ini dilakukan saya atau tahan kondisi dan lain. kalian harus jawab pertanyaannya. Waktu, bebatuan dan tanah kita tidak menciptakan tentang alam. Ya. Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan, baik yang sudah menonton, yang sudah membaca tentang banjir bandang, dan juga yang sudah kelompok 3 yang sudah melihat keindahan alam. Sorot sini. Yang sudah melihat keindahan alam, ya, digambar keindahan alam apa? Daun-daun, pohon yang hijau digambar. Ibu kasih waktu dari sekarang
Siswa sangat senang saat berdiskusi ketika lembaran kerja siswa dibagikan dan mereka mengerjakannya dengan baik, sehingga lewat ini siswa sangat aktif. Mereka mengerjakan lembaran tersebut sesuai dengan kelompoknya. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan, saya selalu mendampingi mereka dan siap membantu mereka. Bagaimana hasil kelompoknya? Setelah siswa mengerjakan LKPT yang telah saya bagikan secara berdiskusi, maka siswa akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, satu orang per kelompok sebagai perwakilan dari setiap kelompok. Melihat ya bagaimana keindahan alam itu yang ada di sekitar sekolah, ya ini gambarnya mantap, dilukiskan ya. Yang kelompok 2 sudah dibaca bacaannya tentang banjir-banjir di Sentani, sudah dijawab. Baik, nanti salah satu akan maju ke depannya. Kemudian kelompok 3, kelompok 1 ya, bagaimana kegiatan cara untuk memelihara alam ya, kelompoknya ya. Jadi masing-masing nanti akan maju ya. Ya, kita tunggu dulu. Oke. Nah, hari ini tadi Ibu sudah membagikan kerja kelompok, diskusi. Kelompok ada 3 kelompok ya, masing-masing akan mempresentasikan di depan. Yang pertama dari kelompok 1, silakan siapa? Setiap siswa yang mempresentasikan hasil diskusi mereka, saya akan memberikan motivasi dengan apresiasi tepuk tangan, sehingga ke depan siswa ini terbiasa untuk maju. Bagaimana cara merawat tanaman, itu juga harus kita lakukan ya. Baik, kelompok 2 saya persilakan. Oke, kepada Putri untuk maju ke depan.
manusia yang merusak alam. Contoh dari apa salah satu? Bakar hutan. Benar tidak? Nebang pohon sembarangan dan lain-lain. Jadi anak-anak nanti akan menjawab ini di buku PR ya. Selanjutnya dari pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengambil satu kesimpulan ya. Di akhir Kita belajar dan pembelajaran mengambil saya kesimpulan. selalu Yang bersama dengan pertama siswa kita baca mengambil sama-sama. kesimpulan Satu, dan dua, ya. pelajaran Sebagai sehingga anak siswa Tuhan, bisa kita memberikan harus bersyukur hal baru yang telah mereka dapatkan dan telah mereka dapatkan. melihat perbuatan manusia yang melewat alam ciptaannya. Kebesaran Tuhan patut kita syukuri. Dua, jaga dan rawatlah alam Dalam kegiatan penutup, saya bersama dengan siswa mengambil kesimpulan, kemudian melakukan refleksi dari pelajaran yang telah dipelajari pada hari itu, baik. sehingga Dari memberikan pelajaran kita hari pemahaman ini, baru ada agar tidak yang siswa mau bertanya? mudah mengerti Dikasih dan kesempatan yang memahami pelajaran yang telah mereka Maria. dapatkan. Oke. Di akhir pembelajaran juga saya selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pertanyaan apa hal yang masih belum mereka paham Di antara dalam anak-anak kita, pelajaran yang telah mengapa mereka kita dapatkan merawat pada alam? hari itu. Yang pertama tadi ada yang jawab, karena alam ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan alam untuk siapa? Manusia. Kita tinggal di mana? Di bumi. Di bumi ada alam. Kita tinggal. Jadi kita merawat itu supaya kita sehat. Benar? Di
alam yang begitu indah, tetapi dirusak, sedih, ya, kecewa. Kenapa? Ini tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia itu menjaga dan merawat alam. Yang ketiga, kegiatan apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang untuk menjaga lingkungan sebagai wujud kasih kepada Tuhan? Apa kegiatannya? Salah satunya apa? Satu, menjaga, merawat, menanam tanaman. Benar atau tidak? Tidak membakar hutan. Benar? Ya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Kalau di sekolah apa? Jaga dengan baik, buang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau banyak sampah rusak alam kita nih. Ya. Jangan bakar hutan. Jangan menebang pohon sembarangan. Jadi ini contoh kegiatan yang kita lakukan. Jadi anak-anak untuk hari ini, ya, sebagai anak-anak teruslah belajar, ya. Kita sudah mempelajari bersyukurlah untuk alam ini, ya, bersyukur, jaga, rawat, dan kita jangan merusak. Jadilah anak-anak hebat, anak-anak yang taat. Di akhir pembelajaran, saya terus memotivasi siswa sesuai dengan tema pembelajaran yang telah didapat, supaya ketika siswa pulang mereka boleh mengingat terus pelajaran yang telah mereka dapatkan pada hari itu. Hari ini kita sudah belajar bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Saya ajak anak-anak untuk berdiri. Kita akan nyanyi dan berdoa, ya. Di akhir pembelajaran, kami menutup dengan doa dan disertai dengan lagu yang ada gerakan sehingga siswa mengalami seperti mengajar mereka belajar dengan joyful learning. Terima kasih. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, hingga menjadi empat, dua kali.